Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat rekan trader Indonesia dimanapun berada. Trader semuanya, kita memasuki hari yang sangat luar biasa. Yang pasti hari ini kita memasuki lautan Masalembo. Wah, kenapa saya selalu bilang lautan Masalembo? Karena hari ini akan ada news yang sangat luar biasa. Nanti pada jam 19.30 kalau tidak salah. Nanti akan ada IHK, Indeks Harga Konsumen atau CPI ya, tentang inflasi, data inflasi yang akan dikeluarkan oleh Amerika. Bagaimanakah data inflasi itu bisa mempengaruhi arah pergerakan pasar? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader. Ya, karena memang data inflasi sangat ditunggu sebelum The Fed mengadakan pertemuan FOMC sehingga bisa mengetahui bagaimana kenaikan tingkat suku bunga yang akan dilakukan. Tapi sebelumnya rekan trader, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar kemarin. Rekan trader semuanya, kejadian yang terjadi pada pasar kemarin, mari kita lihat bersama-sama apa saja yang terjadi pada pasar hari kemarin. Rekan trader bisa lihat kemarin bagaimana dolar Amerika mengalami kejatuhan yang sangat luar biasa, sempat menembus 104.475 ya. Sempat dia naik. Dolar Amerika kemarin sempat naik ke posisi 104.900 tapi akhirnya dia turun ya di posisi 104. Berapa ini? 475 ya. Nah, ini adalah pergerakan yang sangat signifikan menjelang data inflasi akan dikeluarkan. Bagaimanakah Euro USD rekan trader? Untuk Euro USD pada prinsipnya Euro USD kemarin sempat turun menembus level 1.07027. Euro USD kembali sebelum penutupan pasar dia naik sampai di posisi 1.07641 dan ditutup di seputaran 1.07535. Untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bagaimana ke arah pergerakan pound sterling. Pound sterling seperti kita bilang kemarin dia sempat mengalami pelemahan di level 1.2724 ya. Sorry mata saya 24508. Dia naik dan ditutup di seputaran 1.24883. Sedangkan untuk gold, nah gold ini luar biasa. Jatuh bebas gold. Jatuh bebas. Dari 1923 dia jatuh bebas sampai ke 1907. Tapi ini nggak apa-apa, sesuai dengan analisa saya, ya dia turun ya. Nah, selanjutnya rekan trader, ini kita bisa lihat dengan jelas bagaimanakah USD Yen Jepang. Nah, untuk USD Yen Jepang rekan trader, bagaimana USD Yen Jepang dia naik sangat signifikan kemarin. Rekan trader lihat dari posisi 146.500 dia naik sampai di posisi tertinggi di putaran 147.203. Walaupun kemarin dia sempat turun dan ditutup di putaran 147.080 ya. Nah, ini dia rekan trader. Ini adalah hasil yang terjadi pada pasar kemarin. Ya, kita akan selalu lihat apa-apa saja yang terjadi pada pasar. Dan inilah yang melandasi tema yang akan saya bawa hari ini. Nah, ini untuk tema hari ini kita akan lihat bahwa tema yang akan saya bawakan hari ini luar biasa. Karena menyambut data inflasi yang akan dikeluarkan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang sangat luar biasa. Tema itu adalah tentang dolar menanti data inflasi Amerika. Nah, ini dia. Dolar menanti data inflasi Amerika. Bagaimanakah pergerakan dolar rekan trader di tengah wait and see pasar? Dolar mempunyai sedikit pergerakan yang sangat luar biasa walaupun hari ini data inflasinya adalah diperkirakan sekitar 0,6% mengalami penguatan karena sebelumnya itu 0,2. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah apabila dia seperti 0,6 atau lebih tinggi dari 0,2, itu artinya sudah bisa kita bilang ambil ancang-ancang untuk terjadinya kenaikan tingkat suku bunga yang akan ditetapkan oleh The Fed pada pertemuan minggu depan, tanggal 20 kalau tidak salah.
Walaupun sekarang jeda kenaikan tingkat suku bunga sedang dilakukan. Oleh karena itu pasar terombang-ambing ya. Nah, akan tetapi kalau kita lihat ya di data yang ada di sini, sabar saya tunjukin buat rekan trader semuanya. Nah, kalau rekan trader lihat di sini. Kalau rekan trader lihat, sabar rekan trader saya tunjukin dulu. Nah, kalau rekan trader lihat di data yang ada, di sini sudah sangat jelas kan dibilang nanti 1930 ya. 0,2 sampai 0,2 sebelumnya 0,6 perkiraan. Apabila dia lebih kecil atau sekitarnya 0,2 artinya kan kemungkinan besar jedanya itu masih tetap berlaku. Walaupun sebagian besar bilang bahwa masih perlu dinaikkan tingkat suku bunga, tapi kemarin salah satu statement dari Gubernur Sentral Bank Amerika Region New York bilang bahwa sudah ya kenaikan tingkat suku bunga sekiranya sudah tidak dilakukan lagi. Itu menurut Gubernur Sentral Bank Amerika Region New York. Nah, akan tetapi apabila dia nanti minimal 0,06%, itu artinya kemungkinan besar di pertemuan berikutnya tidak tertutup kemungkinan kenaikan tingkat suku bunga dinaikkan. Oleh karena itu kenapa dolar kemarin itu dia naik ya, karena pemain pasar menganggap dolar adalah aset safe haven yang harus diamankan, sehingga proses pembelian terhadap dolar mengungkit bagaimana dolar bisa naik lebih tinggi lagi. Dan kalau rekan trader lihat di platform, saya tunjukin platform dulu. Nah, ini kalau rekan trader lihat di platform, dolar. Nah, ini dia. Oke, saya tunjukin platform. Nah, saya tunjukin ini aja deh. Nah, rekan trader bisa lihat bahwa dolar ini menurut saya masih saja punya peluang naik minimal sampai di seputaran 105.130. Menurut saya, 104 lah. Ya, sekitaran 104.892 atau paling tertinggi di 105, di atasan 105 ya. Nah, tapi menurut saya pun juga bahwa peluang kenaikan ini sudah berada di titik puncak, dan menurut saya 105 itu adalah nilai yang paling maksimal sampai kita menuju di akhir tahun nanti. Itu menurut saya. Kalaupun dia mau naik lebih tinggi lagi ya mungkin 107, tapi 107 itu udah besar banget. Kalau di sini kan 112 pernah terjadi di sekitaran bulan 11 tahun 2022 ya. Nah, kalau saya bilang ya 105 itu adalah ajang yang bisa dilakukan, dan 107 itu adalah nilai yang paling tertinggi yang bisa terjadi. Akan tetapi dengan kenaikan tingkat suku bunga yang diperkirakan, saya bisa bilang bahwa semua tergantung dari data inflasi yang akan dilakukan hari ini. Apakah data inflasi itu bisa memberikan kekuatan terhadap kenaikan tingkat suku bunga? Kita akan lihat hari ini ya, karena semua pasar pada prinsipnya menunggu hasil dari data inflasi hari ini. Karena dari data inflasi akan menentukan arah pergerakan market yang sedang terjadi. Oleh karena itu rekan trader, pantau terus news, pantau terus fundamental, dan kita akan lihat bagaimana pasar akan bergerak setelah berita tentang inflasi Amerika dikeluarkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah tema kita hari ini. Ini bunyi-bunyi nih sebenarnya. Mudah-mudahan rekan trader nggak dengar ya. Lagi ada bunyi sirene. Kalau sirene kan ada dua kemungkinan, orang sakit ya. Orang sakit atau orang gila. Mungkin orang gila kayaknya. Oke rekan trader, kita lihat. Kita akan masuk di analisa teknikal, dan seperti biasa kita akan masuk di indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini rekan trader? Kita bisa lihat dengan jelas. Nah, ini dia rekan trader. Bagaimana pergerakan indeks dolar Amerika? Rekan trader semuanya, pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini dia mengalami penguatan yang signifikan. Dan saya bisa bilang bahwa penguatan ini masih bisa terjadi rekan trader. Paling maksimal saya bisa bilang penguatan ini akan terjadi sampai di 104.880. Wah, nih bahasa sedikit logat Jawa Van Brecklen ya. 104.880 itu adalah nilai yang paling tertinggi atau menurut saya bisa dicapai. Tapi hati-hati pembalikan arah. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia naik sampai di 105. Kita akan lihat nanti hasil inflasi.
Tapi di saat pembalikan arah, tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level yang paling terendah di seputaran 104.528. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ini saya gambar dulu. Nah, ini dia, melukis indah dulu. Nah, dari antara 104.528 sampai 104.66880. Sorry, mata saya udah sedikit kacau. Bagaimanakah euro angkel saham dolar, rekan trader? Kita akan lihat pergerakan dari euro angkel saham dolar hari ini sangat luar biasa. Kemarin dia terbang tinggi sampai 1.07, hari ini dia turun, jatuh bangun. Sempat menyentuh 1.07307 ya. Tadi sempat waktu pasar Asia dia naik di 1.07641. Sekarang dia mengalami pelemahan, tapi ada tendensi pembalikan arah terjadi. Kalau menurut saya rekan trader ya, dia ini lebih banyak mengalami segmentasi bearish. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia ini akan naik sampai level tertinggi lagi pembalikan arah di 1.07591 ya. Dan level paling terendah di 1.07126. Nah, ini dia. Ini adalah level dari euro angkel saham dolar 1.07126 sampai 1.07591. Selanjutnya bagaimana ke pound sterling, rekan trader semuanya? Nah, untuk pound sterling, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan pound sterling hari ini tadi barusan news, makanya kenapa jatuh bangun ya. Dia memiliki tendensi tadi sempat naik, dia sideways, tapi barusan aja news pada pukul 13.00. Saya bisa bilang bahwa peluang pelemahan masih tetap ada, walaupun sekarang dia akan koreksi, dan saya berprinsip bahwa dia ini akan koreksi sampai level paling tertinggi di 1.24943. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader, dan kalaupun dia terjadi pelemahan, menurut analisa saya, pelemahan paling terendah itu sampai di 1.24305 ya. Jadi kalau Pak Harmoko kan selalu bilang menurut instruksi presiden. Nah, kalau saya selalu bilang menurut analisa saya. Menurut analisa saya. Oke. Ini adalah 1.24305 sampai 1.24943. Bagaimana ke Master Gold, rekan trader? Arah pergerakan gold hari ini sudah sangat jelas. Kita lihat bahwa gold hari ini agak serak-serak basah. Ya. Setelah kemarin dia turun, hari ini dia agak serak-serak basah. Walaupun kalau saya lihat tendensi pelemahan masih ada, tapi menurut saya tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa balik arah dan dia naik lagi ke 1917. Jadi kalau pada prinsipnya karena hari ini news ya, jadi saya main aman. Saya berprinsip bahwa gold ini akan mencoba naik, levelnya tinggi rekan trader. Dia mungkin akan turun sampai di 1904.41, tapi tidak tertutup kemungkinan dia naik sampai level tertinggi di posisi 1917. Ya. Untuk sekarang dia wait and see. Tapi dia punya kemungkinan bisa naik sampai 1.917. Ya, walaupun tendensi pelemahan bisa juga. Kita akan lihat. Oleh karena itu rekan trader akan lihat semuanya. Dan rekan trader selanjutnya USD yen Jepang. Kita akan lihat. Untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD yen Jepang dia lagi semangat 45 mengalami penguatan. Dan saya bisa bilang bahwa penguatan ini masih bisa saja terjadi walaupun tidak kuat. Kalau saya berasumsi penguatan ini paling tertinggi nanti, taruhlah di sekitaran sini ya, 147.567. Dan hati-hati pelemahan, dia bisa turun jatuh bangun lagi sampai di level 147.043. Jadi prinsipnya 147 hari ini. Nah, ini dia. Arah pergerakan. Ini adalah arah pergerakan dari USD yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga kesuksesan selalu bersama rekan trader. Jangan lupa rekan trader selalu analisa terus. Dan jangan lupa minum Milo tiap hari biar sukses. Minum Milo tiap hari biar rekan trader sukses dalam menganalisa. Rekan trader, bercanda. Jadikanlah analisa yang saya berikan ini sebagai landasan, sebagai acuan untuk analisa yang dilakukan oleh rekan trader. Sekali lagi, warning saya bahwa apa yang saya analisakan ini adalah hasil pemikiran dari saya. Tapi,
rekan trader, yang saya ingatkan dan saya selalu menganjurkan bahwa tugas rekan trader adalah menganalisa lagi apa yang telah saya analisakan. Apabila salah, dibuang aja. Tapi kalau ada unsur kebenaran, silakan diambil dan menganalisa lagi. Karena analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Itu adalah analisa yang paling terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.